Mengapa hari-hari ini Bali menjadi sorotan, villa-villa, tempat-tempat di sana disulap menjadi lab narkoba? Ini ditangkap di lingkungan asing. Ini untuk pesta tahun baru. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini dia. Ini barang bukti yang tangkapan dari Bali. Ini apa ini, Jenderal? Saya akan mendekat ya. Saya coba mendekat. Disebutkan tahanan dan narapidana 7 orang lari ataupun kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Dan kami yakinkan pasti otak untuk melarikan diri si Murtala. Orang ini bukan orang sembarangan seperti itu. Anda mengatakan bahwa ada backupnya, ada orang yang membackinginya. Selasa 17 November lalu, Rutan Salemba digegerkan dengan 7 tahanan dan narapidana yang kabur dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7 pagi dengan menjebol tralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Tak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba tidak aktif saat ketujuh napi kabur. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Ketujuh tahanan dan narapidana Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang kabur antara lain Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Dan Murtala gembong narkoba 110 kg sabu. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba mengambil cuti tepat saat ketujuh tahanan kabur. Akibatnya Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan sengaja atau mungkin terlibat, sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan, terdiri daripada ada yang Kalapas, ada yang Karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipil yang terlibat di dalamnya. Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di samping Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Siapa sangka 12 November silam, pukul 7 waktu Indonesia Barat, disadari bahwa ada 7 orang narapidana dan tahanan yang kabur lewat gorong-gorong di sini. Sosok yang kabur adalah Murtala Ilyas yang dianggap sebagai gembong kelas kakap narkoba. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa ambience atau suasana di sini. Kami sengaja bersiaran malam hari untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian keadaan di sini, yang mana disebutkan perencanaan itu sudah dilakukan secara matang dan kemudian suasana gelap. Ya, seperti inilah keadaannya. Dan kalau kita lihat di sini ada lampu yang menyala seperti ini, tapi kita minta tolong dimatikan Pak lampunya Pak, berkenan Pak. Nah, oke, seperti ini suasana di sini. Ya, sobat, Murtala Ilyas dan narapidana lainnya melarikan diri lewat gorong-gorong di sini. Tapi kalau kita lihat ya, ini adalah tingginya pagar yang mana ada kawat di atas sana yang membuat tidak mungkin siapapun, hampir tidak mungkin tentu saja siapapun bisa
memanjat ke atas dan kemudian melompat ke bawah. Ya, saya akan mendekat ya. Saya coba mendekat. Oke. Nah, di sini dia disebutkan tahanan dan narapidana 7 orang lari ataupun kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Gorong-gorongnya ukurannya sesungguhnya bisa dikatakan ya cukup luas ya. Anda bisa lihat ini. Ini ukuran di mana siapapun bisa melintas di sini. Ukuran yang mana orang bisa merunduk dan berjalan di sini. Dan kalau kita lihat tralisnya sudah dirapikan kembali. Ada bekas las di sini nih. Terlihat jelas ini bekas lasnya yang memperkokoh kembali tralis seperti ini. Ya cukup kokoh ya sekarang ya. Tapi masih terlihat jelas nih. Ini adalah bekas las yang semacam perbaikan lah. Ini bekas las yang kesan baru ya, baru dan memperkokoh kembali tralis-tralis di sini. Disebutkan Murtala Ilyas bersama dengan tahanan dan narapidana lainnya melarikan diri lewat ventilasi ataupun tralis di kamar mandi. Kemudian menggunakan sarung untuk melompat. Melalui gorong-gorong inilah mereka keluar. Dan jejak pelariannya entah kini masih dicari. Tapi siapa sangka mereka mampu membobol tralis seperti ini. Karena kita tahu bersama mereka adalah seorang yang berstatus sebagai seorang yang dijaga ketat oleh petugas. Bagaimana mungkin mereka bisa membobol ini? Apa iya ada bantuan pihak luar yang menyiapkan strategi kaburnya para tahanan dan narapidana ini? Maka kita akan cari tahu tentu saja. Tapi yang jelas disebutkan sosok Murtala Ilyas CS adalah sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena yang bersangkutan disebut salah satu gembong narkoba yang sudah lama bermain di narkoba. Ia seorang residivis yang ditangkap kembali dan dengan barang bukti yang tidak sedikit, dan dia harus dicari kembali karena sudah bebas melintas lewat gorong-gorong ini. Aliran airnya kalau kita lihat nih, aliran airnya sungguhnya cukup deras ya. Apalagi disebutkan pada malam itu ada hujan yang cukup deras. Ya sangat disayangkan kalau kita lihat memang di sini dengan gorong-gorong yang seluas ini kita melihat tidak ada pengawasan dari petugas rutan yang ada di sekitar sini ya. Ya kita paham bahwa memang pengetatan dilakukan di dalam, namun di area luar saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Saya akan tunjukkan betapa kemudian di luar rutan ini ya minim pengawasan. Disebutkan CCTV rusak di dalam. Dan CCTV di daerah ini kita coba cek, disebutkan tidak ada. Dan persis di depan pos RW 42 Kelurahan Rawasari. Dengan Pak siapa Pak? Pak Pendi. Pak Fendi ya, Pak Effendi ya, Pak petugas jaga di sini. Iya. Bapak masih mengingat Pak peristiwa kaburnya para tahanan? Kagak ngelihat Pak. Nggak ngelihat Bapak? Nggak ngelihat. Oke. Yang Bapak ingat apa? Cuman pas ada pagi-pagi kita mau pulang sini udah ada rame-rame jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi rame. Disadari bahwa semuanya sudah kabur begitu Pak. Apa yang tersisa di sana Pak? Ya. Apa yang tersisa? Apa yang tertinggal? Ada sisa kaos kutang Kaos kutang sama potongan besi. potongan besi. Potongan besi terus apa lagi Pak? Iya. Oke. Bapak malam itu sedang jaga? Yang jaga bertiga Pak. Jaga Bapak bertiga. Sampai jam berapa Pak? Jam setengah 6 pagi. Waktu jaga, Bapak melihat ada gerak-gerik yang aneh di sini Pak? Ada. Nggak ada Nggak Pak? ada. Oke. Waktu itu Bapak ceritakan kepada kami suasana sedang hujan deras, kami dengar, betul Pak? Betul Pak. Habis sorenya hujan deras. Mhm. Setelah jam 5 sampai habis isya masih hujan. Oke. Kita belum keadaannya dalam keadaan sepi. Ya kita jaganya masih nggak ada. Kita mau tanya ini mengenai penerangan Pak. Ini penerangannya, ini lampu jalan ya Pak ya? Lampu jalan. Ini nyala terus iya. lampu jalan? Lampu jalan nyala. Nyala, oke. Kalau yang satu lagi ini lampu apa nih Pak? Lampu RW. Lampu RW bisa dinyalain coba Pak? Nyala. Coba dinyalain. Oke, bisa tunjukkan itu sedang nyala sekarang. Oke, ini nyala nggak kemarin? Nyala. Mati kalau saya pulang mati. Mati, coba dimatiin Pak. Gelap. Oke.
gelap seperti itu ya. Nah, Oke, iya. Pak ceritakan kepada kami Pak, ada CCTV nggak di sini? Gak ada Pak. Nggak ada CCTV? Nggak ada. Masa iya Pak, di sekitaran sini nggak ada CCTV Gak Pak? ada Pak. CCTV paling dekat di mana? Ini sebelah situ Pak, temen nggak sampai kemari Pak. Coba tunjukkan kepada saya Pak, CCTV-nya Pak. Boleh Pak? Mana Pak? Ada 2 di tiang, ada 2 Coba temen ini ke dalam. Coba lihat Pak di sini, nih. Di atas itu Pak. Iya di tiang. Oh di tiang tuh ada CCTV. Ada CCTV-nya 2. Oh ya betul tuh, itu CCTV-nya. Coba ditunjukkan kepada pemirsa, itu CCTV-nya. Betul, tapi dia mengarahnya ke bawah Pak. Iya. Kok bisa mengarah ke bawah ya CCTV-nya ya? Kurang tahu deh itu. Lah, apa yang mau dia jaga dari bawah? Harusnya kan tahu. dia mengarah ke arah jalan. Kurang Ini tahu selama ini CCTV di atas ini mengarah ke bawah aja? Iya. Atau jangan-jangan baru berubah? Enggak, emang ada dulu nggak ada. Kemudian ada 2 ya Pak di CCTV ya? Yang mengarah keluar sini dan ke dalam. Tapi yang tangkapannya nggak masuk ke arah Nggak sana. ada, udah kosong. Oh, sayang sekali. Sehingga ya pergerakannya tidak tercapture Nggak, ataupun tidak iya. terekam ya Pak ya? Iya, nggak ada. Nah, jadi yang untuk mengarah ke bawah ini rekamannya sampai ke wilayah mana aja Pak? Kurang tahu Pak saya, Pak. Itu nggak tanya gitu. Untuk bandingin ke bawah di sini doang dia. Cuman di sini aja, Iya. sekitar kita. Iya. Pak, saya mau nanya, pernah nggak mau ditambah penjagaan di sini Pak? Atau semacam ada menambah pos jaga lah, pihak rutannya segala macam? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Dan gorong-gorong itu memang seluas itu ya Pak? Iya. Nggak berubah dari dulu Pak? Enggak. Dan tralisnya lapis 2 sebelumnya atau memang sudah 1 lapis saja? 1 lapis itu baru ditambah. Oh itu baru ditambah? Tambah. Oke. Jadi tralisnya sekarang ditambah ya Pak ya? Dari sepenglihatan Bapak atau perkiraan Bapak, pergerakannya ke arah mana Pak? Arah cetakan negara ke jalan raya. Oh ke arah jalan raya, Iya. karena itu ke arah jalan umumnya ya Pak ya? Kalau ke dalam nggak mungkin komplek. Oh karena ke arah kiri kita adalah komplek ya Pak ya? Komplek perumahan? Iya. Murtala merupakan pemain lama dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Pada 2016 silam, Murtala ditangkap BNN atas dugaan tindak pidana pencucian uang kejahatan narkoba. Bukannya kapok, Murtala kembali menjalankan bisnis haramnya di Maret 2024 yang pada saat itu ia ditangkap atas kejahatan sama dengan barang bukti 110 kg sabu. Ya, semua di 500 juta. Cuma sudah semuanya nih. Apa per kilonya berapa gitu? Ya, semua. Semua dapat 500 juta. Abang kaget tidak mendengar nama sosok yang dianggap kakap Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas ini kabur dari rutan Salemba? Tentu kaget karena kan Murtala ini menjadi atensi kita dan sudah kita sampaikan bahwa Murtala ini jaringan besar. Namun dari pihak kementerian sudah mengambil langkah untuk mencari penyebab kaburnya si Murtala Ilyas ini. Artinya di antara 7 orang yang melarikan diri dari rutan Salemba, sosok Murtala adalah sosok yang dianggap gembong ya di sana. Ya, yang paling besar saat ini. Sosok yang barangkali menjadi sorotan tajam untuk dipastikan untuk segera ditangkap ya. Dan kami yakin kan pasti otak untuk melarikan diri si Murtala. Karena saat ini kita sedang melakukan penyidikan TPPU kembali. Ya, jadi kasus yang kemarin dia menang di MA, saat ini kita lakukan penyidikan ulang untuk Tindak pidana pencucian uangnya? Ya, sekarang sedang berproses. Sebanyak berapa itu? Sekarang masih berproses. Sebanyak Yang berapa? dia kembalikan di MA itu 142 M. 142 miliar. Ya, dikembalikan oleh MA. Oke, sesungguhnya mengapa sosok yang saat ini menjadi DPO setelah kabur dari rutan Salemba, mengapa membutuhkan perhatian khusus? Mengapa harus membutuhkan atensi khusus sosok Murtala ini? Karena tadi itu kelihaian dia sudah divonis pada kasus sebelumnya yang ditangkap oleh BNN dan sampai dia bisa menang dalam gugatan kasasi di MA, berarti kan orang ini bukan orang sembarangan seperti itu. Anda mau katakan bahwa ada backupnya, ada orang yang membackinginya? Kalau itu kita perlu pembuktian ya, kami tidak bisa menyampaikan demikian, tapi yang jelas dia pasti orang yang kuat.
Nah, dari informasi yang Anda terima tadi, Pak Hermanto, Anda sebutkan bahwa yang bersangkutan diduga kuat menjadi otak dari pelarian bersama dengan narapidana lainnya. Anda dapat informasi dari mana? Karena dari struktur di jaringan dia selalu memiliki orang-orang di sekitarnya dan dia bisa mengendalikan orang tersebut, dan sampai saat ini juga dia termasuk jaringan yang paling kuat di antara jaringan-jaringan yang lain. Oke. Terbukti dia begitu baru keluar berapa tahun dia bermain lagi dan kita tangkap 105 kilo. Berarti kan dia nggak ada efek jerak. Bahkan sekarang udah di dalam rutan juga dia bisa kabur. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan JSJN, Kepolisian Malaysia, kebetulan ada kunjungan di sini. Oke. Salah satu atensi kita selain Freddy Pratama adalah Murtala. Oh, Karena kami yakin, kalaupun dia keluar negeri, dia pasti ke Malaysia. Karena dari data perlintasan Murtala beberapa kali kita cek, itu ada di Malaysia. Begitu dia selesai keluar dari penjara pada saat kasus sebelumnya, dia juga langsung ke Malaysia. Ada satu hal yang saya harus singgung kepada Anda mengenai bagaimana upaya kampanye perlawanan terhadap narkoba itu menjadi atensi dari Kapolri yang menyebutkan akan menggandeng influencer. Kita akan mengaktifkan duta anti narkoba, utamanya kita rekrut dari influencer, dari artis yang pernah menjadi pengguna. Demikian juga dengan bekerja sama dengan influencer-influencer ternama yang lain. Karena kita lihat saat ini kan era digital. Influencer itu kan banyak followers. Iya. Harapannya dengan menggunakan influencer yang banyak followers ini bisa menyampaikan pesan-pesan edukasi tentang bahaya narkoba. Dan kami harapkan juga yang menjadi duta anti narkoba nanti tentu saja yang harus bersih dari narkotik ataupun orang yang sudah pernah kena namun benar-benar dia sudah sembuh gitu. Bro AB berkenan atau nanti kita lihat juga bisa memenuhi kriteria, ya apa salahnya seperti itu. Oh, ini menarik ini. Ya. Jurnalis ditawari menjadi duta anti narkoba, itu nampaknya belum pernah terjadi. Ya bisa saja kan, yang penting Anda bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan bisa menjadi contoh juga dalam kehidupan sehari-hari memang benar-benar jauh dari dunia narkoba. Demikian. Saya betul-betul tersanjung atas itu dan bagi saya pun itu tanggung jawab yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus ditekuni serius karena ada kampanye besar perang melawan narkoba di sana, ada komitmen besar. Terima kasih. Kombes Pol Suhermanto, Kasubdit 3 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri sudah berbincang bersama saya. Terima kasih. Ini betul ya, belum pernah ada media satupun yang masuk ini adalah ke ruang barang bukti. Pengamanan barang bukti yang cukup ketat, super ketat ya.